Halo Sobat Inspirasi, jadi kali ini aku sedang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kali ini kita akan bikin video, konsepnya itu DIY Impact, di mana DIY Impact ini merupakan salah satu program unggulan dari Duta Inspirasi YouTube Batch 12. Kita bakal sosialisasi dan juga terjun langsung ke masyarakat. Nah, kebetulan pelajar itu merupakan bagian dari masyarakat, jadi di sini aku bakal ngajakin teman-teman semua buat edukasi tentang digitalisasi pembayaran transaksi yang kita gunakan sehari-hari. So, mari kita simak videonya sama-sama. Teman-teman, kali ini aku mau kasih sedikit informasi kalau pakaian atau baju yang aku pakai saat ini merupakan salah satu baju batik khas Kota Palembang atau daerah Sumatera Selatan. Nah, baju ini namanya adalah batik jumputan. Teman-teman bisa lihat informasi selengkapnya bisa di media manapun. Jadi, batik jumputan ini merupakan salah satu pakaian khas daerah Sumatera Selatan. Teman-teman, jadi di kampus ini kita punya perpustakaan favorit banget, dan di sini juga banyak banget mahasiswa yang istirahat makan siang dan juga sambil cari referensi dari buku maupun media internet. Di sini juga perpustakaannya itu nyaman banget, dan ini juga cocok buat kita ya santai-santai sembari nunggu mata kuliah selanjutnya. Yuk kita tour di perpustakaan ini. Inspirasi. Jadi kebetulan di sini tuh lagi jamnya makan siang, dan aku juga kebetulan beli dari kantin fakultas aku, ada rice bowl. Nah, di sini juga menariknya di fakultas aku tuh pembayarannya udah digital loh teman-teman. Jadi kalian bisa bayar cash maupun non cash. Jadi bisa lewat kris gitu. Nah, teman-teman, di tempat kalian pembayarannya masih metode konvensional atau udah modern nih? Coba komen di bawah. Halo Sobat Inspirasi, nah kali ini aku bersama salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, kebetulan di sini aku bakal mewawancarai salah satu narasumber ataupun pengguna dari pembayaran digital maupun non-digital. Dengan siapa, Kak? Selvia. Ya, benar. Kak Selvia ini kebetulan jurusan apa nih, Kak, di UIN ini? Kalau aku di UIN jurusan Ekonomi Syariah. Wah, ini benar-benar pas banget ya teman-teman. Kita bersama salah satu mahasiswa ekonomi. Nah, jadi Kak, di sini sebelumnya aku dari Duta Inspirasi Indonesia, di sini dari divisi YouTube, kita ada namanya event Impact ke Masyarakat. Nah, kebetulan di sini di video kali ini aku ngambil temanya itu tadi sudah aku jelasin bahwa transisi pembayaran digital. Nah, menurut Kak Selvia sendiri, Kak Selvia pribadi biasanya lebih sering transaksi itu pakai pembayaran digital ataupun pembayaran biasa kayak itu, Kak, cash biasanya sendiri? Kalau aku pribadi lebih sering pakai kris gitu kan, atau enggak pembayaran digital. Nah, di sini Kak, aku izin tanya-tanya ke Kak Iya, Selvia mengenai transaksi digital saat ini ya. Nah, jadi untuk Kak Selvia sendiri tadi memilih untuk pembayaran digital. Nah, boleh nggak sih ceritain pengalaman Kak Selvia selama menggunakan metode ini? Iya, kalau menurut saya penggunaan uang digital itu udah sangat baik banget gitu kan. Tapi kebanyakan tempat itu nggak menyediain untuk kita melakukan transaksi digital itu. Terus sering juga terjadi kayak error gitu. Nah, oh, jadi untuk Kak Selvia sendiri, untuk sepengalaman penggunanya itu memang aplikasinya itu sangat mudah digunakan dan iya, juga fleksibel ya. Namun kekurangannya itu kayak penyediaan tempat dan juga kadang ada error di aplikasi ya seperti iya itu. bener banget. Oke, jadi menurut Kak Selvia sendiri apa sih yang perlu ditingkatkan selaku pemerintah ataupun pihak terkait mengenai metode ini? Boleh Kak dikasih sarannya seperti itu? Iya, mungkin bagi bank gitu ya, lebih di lebih di Kembangkan iya, ya. lebih dikembangkan lagi biar tidak terjadinya error tersebut. Terus bagi UMKM
ada baiknya menyediakan tempat untuk melakukan transaksi digital. Oke, Ya. baik, terima kasih. Sekali lagi ada Kak, misalnya Kak Sylvia sendiri ada pengalaman kayak tiba-tiba uangnya itu hilang atau bagaimana gitu. Nah, satu lagi untuk Kak Sylvia sendiri, dari orang di sekitar Kakak, misal keluarga atau teman, kebanyakan dari teman-teman Kakak itu menggunakan metode pembayaran digital atau masih cash atau konvensional kayak gitu? Oke, kalau kejadian uang hilang itu kayaknya nggak ada deh, aman sampai sejauh ini. Kalau teman-teman di sekitar aku juga udah banyak yang pakai transaksi digital. Oke, untuk keluarga sendiri sudah ada beberapa ya Kak ya? Iya, Oke. Nah, jadi sebelumnya terima kasih banyak Kak Sylvia atas waktunya juga. Iya. Nah, di sini teman-teman kita sudah mendengarkan salah satu contoh narasumber ataupun user dari penggunaan metode sendiri. Nah, dapat kita amati juga, ini kasus ini bisa umumnya lumrah terjadi ya Kak. Iya. Karena setiap orang biasanya kendala utama dari metode ini itu pertama itu kesediaan tempat untuk pembayaran, kedua biasanya error dari aplikasi maupun kendala sinyal. iya. Nah, Sobat Inspirasi, tadi kita sudah mewawancarai salah satu pengguna dari metode pembayaran ini. Dan pengguna yang kita wawancarai tadi, dia lebih memilih pembayaran secara digital. Nah, saat ini kita akan langsung bertanya ke lapangan bagaimana masyarakat serta penjual, apakah mereka lebih memilih metode pembayaran digital ini atau tetap memilih dengan pembayaran profesional. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Sobat Inspirasi, jadi saat ini aku sedang berada di salah satu pusat UMKM di Kota Palembang, yaitu di Kambang Iwa. Nah, di sini terdapat banyak banget teman-teman yang jualan dan juga banyak banget yang beli di sini, dan juga semua ada biasanya jajanan, aksesoris dan lain-lain. Yuk kita simak apa aja yang ada di sini. Teman-teman, aku beli beberapa makanan di sini. Di sini tuh banyak banget makanan dan kalian bisa pilih-pilih mulai dari yang asin, gurih, manis, yang garing, yang lembut. Tuh di sini tuh bahkan sampai ada yang jual ini es tebu. Tuh. Semuanya itu fresh dan juga enak-enak. Jadi kalian bisa pilih yang sesuai selera kalian. Inspirasi kali ini aku mampir ke salah satu UMKM. Di sini tuh aku mau cobain sushi dan juga goreng-gorengan. Di sini lengkap banget, harganya juga affordable. Kalian bisa cobain. Ini nama jajanannya itu jajanan kakak Al ya, jajanan kakak Al. Jadi teman-teman bisa mampir. Ini lokasinya ada di dekat ini, ada di dekat tanda tempat bundarannya. Kalian bisa mampir kalau kalian main ke KI ya. Halo Sobat Inspirasi, jadi kali ini aku sedang berada di Kambang Iwa dan bersama salah satu pedagang yang ada di sini. Dengan Mbak siapa Mbak? Rini. Ya, dengan Mbak Rini. Salam kenal sebelumnya ya Mbak ya. Saya Fernando dari Duta Inspirasi Indonesia. Nah teman-teman, di sini aku bakal sharing dengan Mbak Rini ya mengenai perdagangan dan juga pembayaran di sini. Kebetulan Mbak Rini ini merupakan salah satu pedagang yang ada di Kambang Iwa. Sebelum itu Mbak Rini boleh ceritain Mbak Rini jualan apa di sini? Sosis bakar, suki tom yum, Selain itu ada apa lagi Mbak? ada sambal ayam, ada bakso aci. Oke. Wah, jadi teman-teman kalau mau jajan di sini, apalagi suki-sukian ada ya di Kambang Iwa sama Mbak Rini. Nah, Mbak Rini ngomong-ngomong soal dagang, Mbak Rini udah lama ya dagang di Kambang Iwa ini atau masih baru gitu? Udah mau 4 tahun. Udah mau 4 tahun ya, berarti udah lama banget ya Mbak ya Iya. kira-kira. Nah, dari 4 tahun perjalanan Mbak jualan itu, sebelumnya kan biasanya masyarakat itu menggunakan pembayaran yang biasa atau cash. Nah, sekarang udah transisi menjadi non digital kayak ibaratnya QRIS. ya QRIS bener. Nah, untuk Mbak Rini sendiri ini dari awal berdagang itu sudah menggunakan metode pembayaran digital atau dari cash dulu kayak gitu? Cash dulu, udah cash ditawarin sama pihak banknya. Ada yang keliling, Ya. mau pakai QRIS nggak? Karena anak-anak remaja zaman sekarang ini mengandalkan QRIS. Oh iya. Karena kan jajan 10.000. Iya, benar. Lumayan pikirkan. Benar-benar. Jadi awalnya Mbak tuh dari pembayaran biasa ya cash gitu Iya, ya, cash. karena ada salah satu ibaratnya mitra bank
nawarin dan Mbak coba. Iya. Oh ya. Jadi lebih besar sih emang antusiasnya yang pakai QRIS kan. Kalau anak-anak remaja tuh lumayan nih, kalau saldo masih 20.000 masih bisa jajan kan. oh iya benar banget ya. Kalau nggak megang cash ibaratnya Iya, susah ya kan Mbak ya. lumayan kan, masih bisa jajan 20.000 udah bisa jajan sosis bakar gitu. Oh iya. Oh, berarti Kris ini buat Mbak Rini sendiri itu sangat-sangat memudahkan ya untuk berdagang, apalagi untuk konsumen juga mereka walaupun ibaratnya punya saldo yang minim masih bisa jajan gitu ya. Masih bisa jajan. Baik, jadi itu ibaratnya nilai tambah ya, menjadi minat buat teman-teman semua yang mau jajan. Nah ngomong-ngomong soal Kris sendiri, sepengalaman Mbak Rini ini boleh sharing ada nggak sih kayak kendala atau kelebihan serta kekurangannya kayak gitu, misalnya ada problem kayak dananya itu ibaratnya hilang atau delay atau gimana gitu, boleh nggak diceritain? Selama ini sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Cuman kadang tuh lama aja sih, delay aja maksudnya kayak gitu. Tapi udah dilaporkan ke pihak banknya kan, sekarang sih aman aja sih. Oke, oh berarti sejauh ini Mbak Rini nggak ada kayak pengalaman buruk spesifik itu, misal kayak sampai akunnya hilang atau gimana ya Mbak ya? Berarti, alhamdulillah nggak ada. oh, syukur ya. Berarti sejauh ini dari Mbak Rini pribadi berjualan ibaratnya dengan adanya perubahan transisi ini, Mbak Rini merasa sangat terbantu ya dengan adanya teknologi saat ini. Oke, ada lagi mungkin Mbak Rini mau sampaikan ke pihak yang terkait, misalnya ada saran dan kritik juga mengenai pengembangan sistem ini, boleh bisa disampaikan atau mau dibilang nanti semoga kedepannya ini bisa menjadi lebih baik lagi atau semacamnya kayak gitu. Iya sih, maksudnya tuh kalau anak-anak tuh misalnya kan jajannya sore nih, nggak bisa lihat kan uangnya udah masuk atau belum. Kalau QRIS tuh kalau kecuali sistem transfer ya, kita bisa lihat mutasi, sedangkan QRIS itu kan nggak bisa lihat mutasi. Jadi dan juga nggak bisa lihat dia langsung jadi satu pas uangnya masuk langsung, misalnya ada orang 3 nih 60.000 20 dia langsung masuknya 60.000 kayak gitu. Nggak kita nggak bisa lihat nih ini siapa kayak gitu ya. Transfer takutnya kan ada yang bohong, ada yang enggak kan kayak gitu. Susah. Itu aja sih susahnya di situ karena nggak bisa lihat mutasi. Oke, oh jadi Mbak Rini ini ngasih saran ke pihak yang terkait gitu kan untuk Kris ini, semoga kedepannya nanti selaku pedagang bisa melihat secara langsung ya online kayak gitu untuk bukti pembayaran, karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya, penipuan semacam itu. Oke, baik. Berarti sejauh ini Mbak Rini merasa cukup terbantu dengan adanya Kris dan juga harapannya ke depan semoga bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Rini atas waktu yang sudah diberikan. Semoga dagangannya ya bisa semakin lancar dan juga nanti semoga ada perkembangan lebih baik lagi untuk Kris ini. Baik, Sobat Inspirasi, terima kasih sudah menonton kami. Jadi di sini saya dan juga Mbak Rini pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Teman-teman, tadi aku udah jajan dan juga ngobrol sama salah satu pedagang yang ada di HI ini, dan untuk reviewnya sendiri penggunaan itu udah lumayan baik ya ratingnya dari segi pengguna sebagai pedagang. Aku ada jajanan di sini, nanti kita bakal makan sebentar dan mau tanya-tanya gitu sama salah satu konsumen yang ada di sini, gimana pengalamannya selama menggunakan pembayaran Kris atau pembayaran digital. Halo Sobat Inspirasi, jadi kemarin kita sudah melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Nah, di situ ada 3 narasumber yang saya wawancarai. Yang pertama yaitu pengguna dari kalangan mahasiswa, yang kedua yaitu penjual atau pedagang UMKM sekitar, yang mana saya kemarin sempat syuting di Kambang Iwa, Kota Palembang, dan satu lagi kebetulan salah satu narasumbernya belum bisa atau bersedia untuk masuk frame. Nah, jadi di sini saya akan memberikan honest review yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Mbak Jenny dan juga Mas Ferdi. Di sana Mbak Jenny itu dia menggunakan metode pembayaran digital ini cukup sering atau bisa dikatakan sebagai daily user. Dia memberikan pendapat bahwa dengan adanya fitur ini bisa memudahkan dia dalam berbelanja, terutama semisalnya dia kehabisan uang cash. Semisalnya dia dihadapkan oleh hal tersebut, dia sangat terbantu dengan adanya metode pembayaran ini. Kemudian pada saat penggunaan itu sangat-sangat mudah digunakan, serta bagi Mbak Jenny sendiri ini merupakan salah satu fitur yang sangat mendorong baik itu buat penjual dan juga pembeli.
Selanjutnya ada Mas Ferdi. Mas Ferdi ini memiliki beda pendapat atau beda review ya dari Mbak Jenny sendiri. Nah, Mas Ferdi ini dia memberikan review bahwa dia lebih sering menggunakan metode cash ataupun metode konvensional. Mengapa? Karena menurutnya untuk pembayaran secara online, dia rasa itu kurang, ibaratnya kalau kita bisa bilang itu kurang serk atau kurang real time. Terkadang dia khawatir seperti itu dan juga merasa bahwa nanti dengan adanya ini dia menggunakannya untuk kebiasaannya sehari-hari dia tidak terlalu menggunakan karena dia takutnya ada beberapa risiko yang akan terjadi, misalnya untuk dananya sendiri itu delay. Nah, sejauh ini Sobat Inspirasi dari beberapa review dari pengguna, baik itu dari kalangan mahasiswa, dari segi penjual dan juga pengguna sehari-hari serta beberapa metode yang digunakan, kita dapat melihat bahwa banyak sekali ini baru sebagian kecil dari pengguna metode pembayaran ini. Jadi dengan adanya fitur ini kebanyakan bisa kita bilang ya 4 dari 10 ini merasa terbantu dengan adanya fitur yang sudah diberikan oleh lembaga terkait. Nah, mereka juga memiliki sama aspirasi yang sama, yaitu semoga kedepannya dengan adanya fitur ini bisa berkembang lebih baik lagi dan juga untuk keamanan serta kenyamanan penggunaan ini bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi ini, mari kita bersama-sama transisi dari pembayaran cash atau pembayaran biasa ke pembayaran digital demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Di sini, saya Fernando, Duta Inspirasi Indonesia, Delegasi Provinsi Sumatera Selatan, Batch 12, pamit undur diri. Peran yang sudah saya berikan merupakan sebagai media serta edukator, media dari aspirasi masyarakat sendiri tentang penggunaan pembayaran digital. Saya Fernando, Sumatera Selatan, wong kita galo pacak galo-galo, Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Salam inspirasi semua.